Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin ay wa muslimatin. Al-mukarramun, para asatid, para sesepuh, para masyarakat yang hadir, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya untuk beliau-beliau, seluruh jemaah yang hadir pada kesempatan ta'lim kita malam hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bahwa pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam majlis yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat-sangat disenangi oleh para malaikat. Majlis yang kelihatan terang bercahaya dari langit, sebagaimana kita melihat terangnya bintang di langit dari bumi. Walaupun jumlahnya tidak seberapa, tapi mudah-mudahan niat kita adalah untuk semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat menghidupkan lingkungan kita dengan majelis ilmu, dengan adanya pengeras suara seperti ini. Ini namanya kita niat mensyiarkan. Di kampung tidak kelihatan mati, ya Pak ya. Sehingga malaikat sering datang, pulang dan pergi. Mudah-mudahan membuat berkah kepada kampung kita dan tempat majelis kita ini. Sebagaimana biasa, kita hadiahkan Fatihah kepada orang-orang yang telah berjasa kepada kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajmain. Begitu pula para ulama, para guru-guru kita yang telah pernah mengajarkan kita. Mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan aliran rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula mbah-mbah, kakek-kakek kita, orang tua kita yang mungkin sudah ada di hadapan Allah. Allah semakin jauhkan dari adab kuburnya, Allah angkat derajatnya di sisi Allah, Allah hapus dosa-dosanya. Begitu pula bagi para pewakaf pada majelis ini, mushola ini, Allah mudah-mudahan senantiasa mengingatnya, memberikan rahmat dan mengalirkan pahala buat mereka. Antara kita yang hidup, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, mudah-mudahan Allah berikan senantiasa kesehatan, ya. Kesehatan jasmani dan rohaninya. Begitu pula Allah berikan kecerdasan pikiran dan hatinya. Allah berikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada malam hari ini kita akan membahas kajian fikih dalam fi ahkami sholatil jamaah. Kalau yang lalu kita membahas dalam kitab Irsyadul Ibad tentang fadilah, keutamaannya. Malam hari ini kita di dalam kitab Fathul Qorib akan membaca dan membahas tentang hukum-hukum sholat berjamaah. Mudah-mudahan dengan niat karena Allah, mencari ilmu karena Allah,
Ini akan mendatangkan pemahaman dan pahala yang besar kepada kita. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamis salatil jama'ati. Inilah satu fasal yang menjelaskan tentang hukum-hukum salat berjamaah. Wa salatul jama'ati lirrijali fil fara'idhi ghairul jumu'ati sunnatun muakkadatun 'indal musannif war-rafi'i. Salat jamaah untuk laki-laki di dalam salat 5 waktu yang fardu selain Jumat hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang hampir mendekati wajib, sunnah yang dikuatkan. Ini menurut pendapat pengarang dan pendapat Imam Rafi'i. Wal asahhu 'indan Nawawi annaha fardu kifayatin. Yang lebih benar menurut Imam Nawawi, salat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau dalam satu kampung atau satu wilayah ini yang ada musholanya tidak ada yang mengerjakan sholat berjamaah, maka dosa keseluruhan penduduk kampung setempat. Ini namanya fardu kifayah. Ini menurut Syekh An-Nawawi atau Imam An-Nawawi, rukunnya, fardunya atau hukumnya fardu kifayah. Jadi ada dua pendapat, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan fardu kifayah. Sunnah muakkadah menurut Imam Syafi'i batasnya, saya tidak suka sebenarnya orang meninggalkan sholat berjamaah, kata Imam Syafi'i. Walaupun beliau berhukum kepada sunnah, tapi sunnah muakkadah. Dalam mazhab Hambali, sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Makanya kalau di Arab Saudi itu mazhabnya mazhab Hambali. Jadi orang dipukulin kalau mereka ada di rumah, digesa, kewajiban pemerintah. Kenapa? Karena mereka punya hukum sholat berjamaah itu wajib. Nah, kalau kita tidak masuk ke wajib tapi sunnah muakkadah dalam satu hukum. Nah, sunnah muakkadah ini kata Imam Syafi'i, seandainya kita meninggalkan juga dianjurkan untuk dipukul. Karena pentingnya, ya Pak ya. Karena pentingnya. Kenapa Imam Syafi'i tidak mewajibkan? Karena Imam Syafi'i melihat orang yang bekerja berat, jauh, gitu ya. Mereka nggak mungkin mengejar waktu. Nah, itu yang dilihat. Makanya diturunkan hukumnya. Tapi kemudian kata Imam Syafi'i ini tidak dipakai oleh orang yang senggang, gitu. Orang yang senggang harusnya dia merasa wajib, gitu. Nah, makanya oleh Imam An-Nawawi disebut dengan fardu kifayah. Nawawi bentuknya apa Nawawi? Syekh An-Nawawi, bukan Syekh An-Nawawi, Imam An-Nawawi. Berarti pengarang Riyadhus Shalihin ya, Pak ya. Hidupnya pada tahun sekitar 600 Hijriah. Jadi sudah hampir 800 tahun ke sekarang. Kalau Syekh An-Nawawi ini meninggalnya sekitar tahun sekitar 110 tahun yang lalu. Sekitar 110 tahun yang lalu Syekh An-Nawawi. Jadi masa Belanda dulu ya, sebelum kemerdekaan. Nah, beliau itu kabarnya juga dikejar-kejar Belanda di sana, di sini di Banten. Kemudian dia lari ke Mekah sana. Kemudian dia menjadi ulama besar, mengarang kitab di sana dan mengajar di Mekah. Jadi kalau di dalam kitab Asy-Syafi'i ada kata An-Nawawi, yang dimaksud itu adalah Imam An-Nawawi. Nah, kalau An-Nawawi ini An-Nawawi Al-Bantani, disebutnya dengan Syekh ya. Wa yudrikul ma'mum al-jama'ah ma'al imam fi ghairil jum'ah ma lam yusallim at-taslimatal ula. Seorang makmum dikatakan mendapatkan imam pahala berjamaah selain sholat Jum'ah selama imam belum salam yang pertama. Jadi kalau kita terlambat datang
tahu-tahu imam sudah mau selesai dalam tahiyat, kita langsung Allahu Akbar, langsung kita ngikutin tahiyat. Sepanjang imam belum salam ke kanan, kita masih mendapatkan pahalanya sholat berjamaah. Bahkan dalam satu pendapat, kalau kita yakin bahwa kita akan berjumpa dengan sholat berjamaah, kita kejar, nggak taunya sudah salam, maka kita sholat sendiri saja. Itu sama pahalanya kita mendapatkan sholat berjamaah, karena kita memang mengejar dan yakin akan dapat. Kecuali kita nyantai di rumah, kemudian sengaja datang belakangan, nah itu tidak dapat. Yang dapat itu dia memang sengaja datang mengejar sholat jamaah, tahu-tahu memang sudah selesai, sholat aja sendirian, pahalanya sama-sama mendapatkan pahala sholat berjamaah. Illam yaq'ud ma'ahu. Ammal jama'atu fil jum'ah fa fardhu 'ain. Adapun melaksanakan sholat berjamaah pada sholat Jumat hukumnya fardhu 'ain, wajib. Harus sholat berjamaah, sama seperti sholat jamaah di dalam madhab Hambali. Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, kalau sholat Jumat berjamaah wajib, kalau sendirian tidak sah. Wala tasulu bi aqalli min raq'atin, maka tidak berhasil, tidak sah sholat berjamaah kalau kurang 1 rakaat dapatnya imam. Begitu datang sholat jamaah, sholat Jumat, tahu-tahu imam sudah i'tidal, sami Allahu liman hamidah, sudah nggak dapat rakaat kedua, kecuali dalam ruku kita kejar Allahu Akbar biqadri subhanallah, dengan kadar kita baca subhanallah masih dapat sami Allahu liman hamidah, berarti kita masih dapat 1 rakaat. Tapi kalau sudah i'tidal, kita dapat dalam i'tidal, maka tidak masuk dalam 1 rakaat salat Jumat. Caranya bagaimana? Kalau kita dapat 1 rakaat Allahu Akbar, maka kita masih kebagian salat Jumat, Pak. Assalamualaikum, imam assalamualaikum, kita nambah 1. Ya, kita nambah 1. Tapi kalau kita tidak kebagian rakaat terakhir, kita sudah i'tidal imamnya, atau sudah sujud, atau sudah tahiyat, maka caranya kita tetap niat salat Jumat, sholli fardhul jumu'ati lillahi ta'ala, maka imam salam, kita kemudian naik melaksanakan salat 4 rakaat, gitu caranya. Niatnya salat Jumat cuma 4 rakaat. Kalau dapat 1 rakaat cuma nambah 1, berarti sholat Jumat. Dapat 1 rakaat tambah 1 kan jadi 2, Pak Haji. Ya kan? Nah, cuma kalau enggak dapat 1 rakaat, maka kita harus nambah 4. Gitu Pak ya? Itu namanya shalla bila nawa bila sholat. Sholat tanpa niat, niat tanpa sholat. Nah, jadi kalau ingat seperti itu, di dalam fikih saya sering ingat dulu guru saya bilang, sholat bila nawa bila sholat. Sholat tanpa niat. Ya, orang sholatnya duhur, niatnya Jumat, kan bukan niat namanya. Ya. Nawa bila sholat, kita niat Jumat 4 rakaat, kan bukan itu. Mulut niat Jumat, sholatnya 4 rakaat. Itu artinya kita niat tanpa sholat. Atau sebaliknya, sholat bila nawa, kita sholat niatnya bukan niat Jumat. Nah, tapi itu sudah termasuk cara bagaimana kita meneruskan melaksanakan sholat yang sudah ketinggalan 2 rakaat tadi. Gitu. Ya, masuknya ya sholat duhur, walaupun niatnya sholat Jumat. Tapi begitu caranya yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak, Pak Haji. Berarti kan sudah 2 kan?
Kalau sudah dapat satu tambah satu lagi, Terakhir dia. ya jadi 2. Kalau nambah 2 lagi jadi 3. Tadi dianggap zuhur ada 2 itu. Jadi seperti itu caranya. Ini cocok bagi orang yang sering ketinggalan. Iya. Ya. Kalau berarti sudah habis, Pak. Salat duhur sudah. Ya, langsung salat duhur, langsung niat duhur udah. Sholli fardhu duhri udah. Ya, sholli fardhu duhri. Itu. Jadi jangan fardhu Jum'ati lagi. Tapi kalau masih dapat walaupun duduk sebelum salam, niatnya tetap Jumat. Ya. Kenapa? Ya orang kita ikut imam. Imamnya Jumat, masa kita niat ikut salat duhur gitu. Nah itu maksudnya kenapa kita harus niat, karena kita masih mau nyambung ya, masih mau nyambung. Ya mudah-mudahan dapat pahala Jumat juga karena tersambung tadi. Wa yajibu 'alal ma'mum ayyan wiyal ihtimam. Wajib bagi makmum niat imam. Apa? Niat bermakmum. Makmuman lillahi ta'ala. Sholli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbil qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Awil iktida' bil imam, atau niat ikut imam. Misalnya saya niat sholat ikut imam ini. Kalau imamnya sholat duhur, ya berarti ikut duhur dia. Wala yajibu ta'yinuhu, dan tidak wajib menentukan imamnya. Bal yakfil iktida' bil hadir illam ya'rifhu. Bahkan cukup kita ikut kepada imam yang hadir tadi kalau kita tidak kenal. Fa in ayyanahu akhta'a batalat salatuh. Kalau kita menentukan saya niat ikut kepada Bapak Ahmad, ternyata bukan Bapak Ahmad, batal. Gitu. Batal gitu. Makanya nggak wajib menentukan. Pokoknya saya bermakmum karena Allah kepada imam ini, udah, jangan disebut namanya. Kalau disebut namanya salah malah batal. Gitu. Illa inin domat ilaihi isaratun, kecuali kita ada kata-kata isaroh dengan mengatakan nawaitul iktida bi Zaidin hada. Saya niat ikut kepada Zaid, ini ada ininya. Jadi kalau begitu melihat bukan Zaid tapi ininya ada gitu, dibilang ini gitu. Tapi tangannya bukan begitu ya, Pak ya. Nawaitul iktida bi Zaidin hada. Saya niat ikut kepada Zaid ini. Fabana Umar, ternyata Umar fatasihudunal imam, maka asa salatnya tapi bukan salatnya imam. Maksudnya imam kalau tidak niat jadi imam, dia tidak mendapatkan pahala berjamaah. Fala yajibu fi sihatil iktida bi fi ghairil jum'ah niyatul imamah. Fala yajibu fi sihatil iktida bihi fi ghairil jum'ati niyatul imamah. Tidak wajib di dalam sahnya ikut pada selain Jumat, fi ghairil jum'ah niyatul imamah, niat menjadi imam. Ini maksudnya kalau imam tidak niat menjadi imam, kita niat jadi makmum itu sah saja. Gitu. Seperti itu ya. Kita ada orang sholat, kita ikut di belakangnya. Belum tentu imam niat jadi imam kan, Pak? Gitu. Tapi kita sudah niat jadi makmum, tidak masalah, sah sholat kita. Tapi imam kalau tidak niat jadi imam, dia tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Gitu. Bal hiya mustahabbatun fi haqqihi. Imam itu berniat jadi imam sunnah, tidak wajib. Cuma kalau tidak niat tidak mendapatkan pahalanya. Fa illam yanwi fa sholatuhu furada. Kalau imam tidak niat jadi imam, sholatnya dianggap sendirian, tidak sholat berjamaah. Kalau ada orang sholat, dia lagi sholat sunnah. Ya. Terus dia namanya seperti nyolek gitu ya. Ya. Dia sembahyang waktu tuh. Ya. Dalam dia kan sholat sunnah sudah 1 rakaat. Ya. Dia terusin dalam 1 rakaat lagi ya.
Ya. Tahiyat akhir katanya emang udah memang sunat kan. Memang udah akhir. Terakhir. Ikut terakhir. Ya udah kan dia. Berarti dia nambah seperti yang Betul, waktu, betul gitu. ya Pak ya. Itu berarti dia sah ya. Sah. Jadi kalau kita sholat apa? Sunnah, kemudian ada saudara kita yang ikut, maka tenang saja, ya Pak ya. Biar aja dia ikut, dia dapat pahala berjamaah. Nah, kita tidak perlu niat jadi imam. Orang kita sholat sunnah. Jadi kita kayak ini kita nggak usah begini-begini Pak, bukan, gitu kan? Bahkan dia kan sebetulnya udah nyolek tadi ya. Begitu berarti kan dia mau jadi makmum ya. Sebetulnya walaupun dia nggak nyolek ke dia udah mengikut kita mengikut imam ya. Dia berarti kan satu ya memang ya. Betul. Maka kadang dia menyolek, kadang dia pakai bilang gitu. Jadi tidak perlu nyolek sebenarnya Pak ya. Tanpa tahu, imam tanpa tahu, kita yang tahu tidak masalah. Bahkan dia mengatakan tidak ada dalilnya nyolek itu tidak ada Pak. Di fikih nyolek itu nggak ada. Ada ya seperti nyolek gitu, nyolek. Atau kalau pengen nganis tahu, kita deketin imam, kencengin aja takbirnya, Allahu Akbar, sama aja. Tapi seandainya nyolek pun tidak masalah. Asal jangan kenceng-kenceng nyoleknya kaget gitu. Kaget malah batal imamnya. Seperti ini juga lagi. Imam berjemaah banyak nih. Iya. Dalam dia tadi dikatakan udah ruku. Ruku itu kan dikit lagi udah mau tidak ya berdiri ya. Kadang-kadang nih orang takbir Allah. Pas giliran imam bangun, dia Datang. ruku itu. Itu Ya. berarti dia udah ikut pada standar belum gitu. Ya, jadi ini ada dua pendapat ya Pak ya. Ada yang mengatakan kita ketika imam Allahu Akbar, kita baru datang, Allahu Akbar, dapat bikontri subhanallah masih dapat. Ada yang mengatakan salipan pun dapat gitu. Salipan. Dia ke atas, dia ke bawah. Salipan. Allahu Akbar, dia kejar di dalam i'tidal. Ada yang mengatakan itu dapat, tapi ini kaul yang lemah. Ya Pak ya. Kalau kita hati-hati, mendingan dianggap tidak dapat aja lah. Nanti nambah aja di belakang. Karena nggak kuat. Ada pendapat tapi tidak kuat. Sesuk salipan ya Pak ya. Allahu Akbar. Dia sami Allah, dia Allahu Akbar. Ya. Nah, maka kecuali dalam keadaan darurat betul ya Pak ya. Nah, kita tidak masalah gitu kan. Ada yang mengatakan salipan seperti itu tidak masalah. Cuma yang kuat itu ketika kita dapat walaupun dengan hanya mengatakan subhanallah. Nah, seperti itu ya Pak ya. Ya dalam keadaan darurat maksudnya ya bagaimana lagi kan? Kenapa? Masih ada yang berpendapat gitu. Masih ada pendapat ulama yang memperbolehkan. Kalau di kitab fikih yang besar kan banyak macam-macam pendapat gitu. Banyak macam-macam pendapat. Banyak sebenarnya pertanyaan dalam sholat berjamaah ini, gitu, yang sering terjadi. Gitu. Seperti itu juga. Ada orang sebelum Jumat. Ya. Dalam Jumat itu kan harusnya kita tadi dikatakan berjemaah. Ya. Kalau yang seperti ini cuma kadang-kadang orang ke sembahyang Jumat, dia kan di belakang menjadi dua harus berdiri itu bagaimana? Jadi bukan artinya kita seperti yang kita tak seperti tadi takbir kita imam udah habis entah kita jadi 4 rakaat bukan, jadi kita nanti di luar belakangan kita sembahyang sendiri gitu. Setelah isinya orang bubar gitu. Ya, setelah bubar. Kalau pekerja gitu ada sembahyang begitu tuh. Itu gimana gitu itu nya. Ya karena mungkin dia nggak dapat mungkin. Bukan yang nggak dapat yang mau tinggal menjalan nanti jemaah ya. Jadi dia orang pekerja ada dia kan mungkin sembahyang kan sembahyang bubar aja gitu. Iya. Ngelembur kali Pak ya. Biasanya kan kalau Jumat kan pada dikeluarin nih Pak. Iya, kalau sebenarnya tadi yang dikatakan kita ketinggalan udah mengkaitkan sama sekali. Di dalam fikih itu orang-orang seperti satpam gitu. Kalau memang dia ketika meninggalkan itu berbahaya kepada keamanan yang dijaga, itu dia boleh meninggalkan sholat Jumat gitu. Sama seperti
orang menunggu orang sakit di rumah sakit. Sementara kalau ditinggalkan nanti akan bahaya. Itu boleh kita tidak sholat Jumat. Itu orang gitu ya. Ya, tapi jangan terus-terusan. Gitu. Makanya satpam itu harus di rolling. Besok kamu yang sholat Jumat, saya enggak. Gitu. Jadi ketemunya nanti dalam sebulan itu dia enggak sholat Jumat berapa kali. Karena ditakutkan kalau enggak sholat Jumat sampai 3 kali berturut-turut, nanti dia menjadi orang munafik kan gitu Pak ya. Nah itu ada aturannya di dalam fikih tentang pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak bisa ditinggal gitu. Yang memang tidak bisa ditinggal, ada kemudahan atau kemurahan mereka ini meninggalkan sholat Jum'ah menggantinya dengan duhur. Tapi tadi kan harus gantian, jangan sampai berturut-turut 3 kali. Sudah diatur harusnya, ya, harusnya diatur. Itu tadi contohnya kalau di fikih itu orang yang menunggu orang sakit, itu diantaranya yang boleh meninggalkan sholat berjamaah Jumat, nanti diganti dengan duhur. Boleh Pak, ada lagi pertanyaan? Misal kalau sembahyang itu kan menjadi imam, umpamanya sembahyang Jumat ya. Ingatnya misalnya fardu Jumat ya, ini imamah kan gitu ya. Iya. Dan niat kita nggak sholat Jumat fardu karena Allah, karena kan takut nanti terlalu lama gitu, jadi nggak sebut imamah. Imamnya itu bagaimana itu? Tidak menyebutkan imaman. Iya, dalam hati kita udah anunya doang, jadi perdunya aja. Allahu Akbar. Tadi pertama disebut misalnya fardu Jumat ya, orang ini bisa beli imaman ini kan. Iya. Allah, kan dalam hati kita nyebut. Gitu bacanya. Iya, jadi dalam hati enggak perdu Allah. Jadi sebenarnya nyebut sebelumnya itu membantu kita ketika menyebutnya di dalam hati. Sebenarnya tanpa menyebut, dengan membayangkan tadi saja itu sudah cukup, karena niat itu tidak perlu runtut gitu kan. Niat itu secara global, makanya semacam diprogram dulu ya. Kalau di komputer itu diprogram dulu, tulis, baru klik masuk gitu. Jadi kita sholli itu kan belum sholat itu kan. Sholli fardhul maghribi atau jum'ati raka'ataini kan. Itu belum sholat itu Pak. Sholat kan dimulai dari takbir. Gitu kan, itu di luar sholat. Karena untuk membantu tadi ketika Allahu Akbar, cukup ngebayangin aja, ngebayangin tadi cukup. Tidak perlu diruntut, membuat nanti was-was, belum dapat lagi Allahu Akbar. Akhirnya begitu kan, digoda setan. Padahal niat itu cukup global saja, ya kan? Cukup global. Allahu Akbar. Kalau dibayangkan tuh bisa sekaligus Pak, bisa. Tapi kalau diucapan kan perlu diruntut tuh. Ya, makanya cara mempercepatnya kita ngebayangin ketika usolli, kita sudah bayangkan maknanya ya Pak ya. Usolli sudah bayangkan maknanya. Ketika Allahu Akbar, udah klik, itu sudah klik, sudah masuk. Kayak zaman dulu kalau masih belajar fikih awal-awal Allah, karena belum dikasih tahu pilihannya gitu, harus begitu gitu kan. Ya memang yang sempurna seperti itu gitu. Diangkatnya dari sini sudah mulai kan, Allah, tangan mengangkat, mulut bertakbir, hati berniat. Itu yang paling sempurna. Tapi sulit orang bisa gitu. Sulit orang bisa gitu. Ya, cara yang enak tadi, sebelumnya sudah diprogram udah. Setelah itu cukup dibayangkan yang tadi Allahu Akbar, jadi. Nah, tadi misalnya imaman tidak ada, tapi kebayangkan sudah kan? Ya, sudah, saya niat jadi imam nih udah gitu kan. Sudah pas niat jadi imam. Ya. Niat itu kan tidak perlu kata-kata di hati kan, kesengajaan itu. Kesengajaan itu. Ya, itu caranya seperti itu. Jadi fikih itu jangan terlalu diperberat, setan masuk. Membawa ke was-was gitu. Membawa ke was-was. Ya. Ada lagi Pak? Silakan Pak. Iya. Kalau kita tahu orang itu sholat sunat, Ya. kita sholat wajib kalau kita makmum. Tidak masalah, walaupun dia tahu kita sholat Jumat, tidak masalah. Ya.
Dan yang harus tahu juga yang jadi imam kita gitu kan, jadi imam kita deh kan, ketika ada yang datang nggak perlu begini-begini, ya tidak perlu. Kemarin kan sudah saya kasih tahu kan dalilnya, ada sahabat Nabi ketika habis sholat berjamaah langsung cepat-cepat lari ke rumahnya. Kenapa? Karena istrinya minta diimamin. Udah sholat maghrib sama Nabi, nyampe di rumah sholat maghrib lagi sama istrinya. Maka ini kata ulama fikih, berarti dia sudah sholat sunnah gitu. Ketika Nabi dia sholat wajib, ketika dia bersama istrinya dia sholat sunnah, sedangkan istrinya sholat wajib. Itu dalilnya bahwa boleh dengan sengaja seseorang yang sholat wajib mengikuti sholat sunnah. Itu dalilnya itu. Karena sahabat Nabi tadi itu sholat sunnah, sholat yang kedua jatuhnya sunnah, walaupun niatnya dia fardu tapi jatuhnya sunnah. Tidak masalah, ya. Niatnya si fardu ya. Niatnya si fardu tapi jatuhnya sunnah. Iya. Salat yang kedua jatuhnya sunnah. Iya. Jatuhnya sunnah. Karena tidak ada salat wajib dua gitu. Yang satu tetap aja mendapatkan pahala gitu. Jatuhnya sunnah gitu. Tapi tidak wajib salat dua kali maksudnya Pak ya. Tidak wajib salat dua kali. Ada lagi Pak? Nah kalau ini sebagai ini aja, ya silakan. Kita sholat berjamaah, kita kan menjadi makmum nih. Apabila kan kita ketinggalan beberapa rakaat, nah tiba-tiba akan imam selesai, kita masih tetap menjalankan beberapa rakaat. Nah tiba-tiba di belakang ada yang mengikuti kita. Apakah niat kita berubah? Niat kita bagaimana itu? Apakah kita berubah jadi imam atau tetap? Ya. Sudah tidak perlu, karena tanpa niat jadi imam pun kita sudah dapat sholat berjamaah gitu. Karena kita niat jadi imam itu kan supaya kita hasil sholat berjamaah gitu. Sementara kita sudah dapat, tidak perlu gitu. Tidak perlu niat lagi. Ya, tidak perlu niat kita jadi imam. Karena niat jadi imam pun tidak ada manfaatnya. Karena kita sudah punya pahala sholat berjamaah karena ikut tadi. Berarti mau jadi imam ya? Pengertiannya gini gitu ya. Tadi kan seperti ini makmum tuh. Iya. Ada usul. Iya. Jadi imam bagi dia ya. Terus misalnya dia Bukan makmum, Pak. Bukan makmum, tapi mantan makmum. Seperti kayak kita bicara, ada lagi nyusul. Iya. Yang nggak boleh itu makmum jadi imam, susun 3. Tapi kalau mantan makmum boleh, imam sudah salam, dia mantan. Iya, kita akan nyusul lagi. Iya. Nggak masalah, asal jangan susun 3. Nah itu yang tidak boleh ya. Nah, kalau sudah mantan boleh gitu. Biasanya kan seperti itu. Nah yang penting Pak di sini ini soft ya Pak ya. Nah, kita belajar soft. Mari kita baca bab softnya. Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya membaca sholawat untuk mereka yang berdiri di shaf awal dalam sholat dan bagi mereka yang berbaris di sebelah kanan imam. Sedangkan yang berdiri sebelah kiri imam akan mendapat 2 ganjaran. Dan Rasulullah SAW memohonkan ampun bagi orang yang shaf di shaf terdepan 3 kali dan yang di shaf kedua sekali. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Maksudnya ini menarghib, memberikan semangat kepada kita untuk mengejar shaf yang pertama. Orang yang sepatutnya berdiri di belakang imam dalam shaf adalah seorang ulama atau hafidz Al-Qur'an. Ini kalau ada dalam kumpulan ya Pak ya, kumpulan ulama dan lain sebagainya. Kalau di kampung kan tidak seperti itu. Maksudnya kalau imamnya lupa biar ada yang negor gitu. Kenapa? Ya imamnya kan bacanya juga ayat-ayat panjang. Kalau kita kan kulhu hafal semua ya Pak ya. Nah, jadi itu maksudnya. Sebaik-baik shaf bagi wanita. Nah, orang yang sepatutnya nih, sebaik-baik shaf bagi wanita dalam sholat berjamaah adalah shaf terakhir dan yang terburuk adalah shaf terdepan. Sebaik-baik shaf bagi laki-laki adalah yang terdepan dan yang terburuk adalah yang terakhir. Ini bedanya. Jadi kalau wanita justru yang paling bagus shaf belakang. Itu karena lebih jauh dari laki-laki. Kalau yang depan dia dekat, ya, takut hatinya bergerak.
Hendaknya meluruskan dan merapatkan shaf dengan menempelkan bahu dengan bahu dan kaki dengan kaki. Meluruskan shaf adalah menyempurnakan sholat berjamaah. Nah, kalau kita kan warga Nahdien biasanya di mana-mana jarang yang rapat-rapat ya Pak ya. Nah, karena memang jarang dianjurkan. Padahal di kitab fikihnya ada anjuran, gitu. Ya ada anjuran. Jadi memang kita perlu merapatkan. Berbeda dengan ulama orang-orang madhab Hambali. Kalau di kita ini orang Muhammadiyah, orang ini tuh shafnya bagus-bagus. Ya Pak ya. Ya dijaga betul. Bahkan kadang dirapatkan gitu Pak ya. Bahkan ada sampai nginjek kaki kita gitu. ya tidak perlu nginjek lah ya Pak ya. Yang penting rapat. Kenapa? Karena kalau ada serenggang begini yang di sini ada setan. Kata Nabi ya. Di sini ada setan. Jadi kita ingatlah. Nah, kita dapatkan. Dapat ada setan. Tapi kemudian jangan sampai di sini jauh, akhirnya supaya rapat dia mengakan begini. Akhirnya setan ke tengah sini larinya. Nah, jadi biar sama-sama tahu ya, sama-sama mengerti kan. Oh, ini nanti kalau ini nanti ngejar kita nanti kejauhan deh gitu. Nah, seperti itu caranya. Itu kadang-kadang kan ada mungkin ada kalau yang kurus kan posisi kayak akhir biasa gitu, tapi kalau yang gemuk pasti kan pasti kurangnya makan. Ya sebenarnya kalau sudah ya kita kan sering lah ya kalau sholat di Idul Fitri apa berdesakan begitu. Nah, tapi kalau tidak terlalu mendesak banget bagus ketika justru sama-sama duduk terakhir itu roboh sama-sama roboh itu nggak masalah gitu. Yang masalah yang ini nggak roboh, yang ini roboh kena dia. Gitu. Kalau sama-sama roboh begini sama-sama begini kan pas gitu. Kalau dia bertahan kena yang di sini dia gitu, timpa. Justru Allah senang dengan seperti itu. Dengan seperti itu senang. Walaupun sakit gitu kan. Nah, kita kan kadang berpikirnya seperti itu kan. Wah, nanti kalau ini justru dengan rapat itu Allah senang gitu. Dan malaikat benci. Tapi kalau ada renggang-renggang begitu, malaikat senang. Apa? Setan senang gitu. Nah, ini jadi perlu itu Pak ya. Nah, perlu. Kemudian tidak lurus dalam shaf dapat menimbulkan perpecahan hati dan ketidakbersatuan di antara jamaah sholat. Karena apa? Karena hatinya dimasukin setan. Nanti satu sama lain suka ada pertengkaran, ada perpecahan hati. Kalau kita membiasakan seperti itu. Shaf yang tidak rapat di dalam sholat berjamaah akan menjadikan setan masuk di celah-celah yang longgar untuk menggoda manusia. Hadis Nasa'i. Jangan membuat shaf di antara tiang masjid yang memutus shaf. Jangan membuat shaf di antara tiang masjid yang memutus shaf. Jadi kita harus rapat gitu Pak. Kalau memang di sini ada tiang, memang sudah tidak bisa diisi, nggak perlu diisi. Gitu. Jadi supaya nanti tidak terganggu. Jangan menyendiri di belakang shaf. Nabi SAW menyuruh seseorang yang menyendiri di belakang shaf untuk mengulangi sholatnya. Sholat di sini ada sendirian di belakang, padahal di sana masih ada. Ya Pak ya. Di sana masih ada lowongan malah di belakang. Nah itu dia tidak mendapatkan bagian sholat berjamaah. Bahkan dianjurkan kita menarik, kayak gitu ya. Dianjurkan kita menarik ke depan untuk ke belakang, supaya ada temennya. Ya sedang di sini kemudian merapat ke sini. Ketika di sini ikut ke belakang, di sini merapat. Tapi ini jarang dalam praktek Pak, karena takut begitu ditarik malah marah gitu kan. Jarang dalam praktek ya. Kebanyakan orang langsung sendirian aja udah di belakang. Seperti itu. Depan orang tarik depan. Belakang. Ya. Nah, walaupun ada juga ya Pak ya yang memperbolehkan kalau memang dia takut mudarat ya ketika narik malah mengganggu gitu. Kecuali kalau orang yang dia kenal yang sudah tahu hukumnya ditarik nggak masalah. Ini orang nggak tahu ditarik mau diapain saya ini. Sholat ditarik-tarik kan ngamuk dia. Nah, jadi kalau kita takut seperti itu kita bertahan sendirian, insya Allah dapat. Ada yang menjelaskan itu dapat. Dengan kondisi yang seperti itu. Nah, yang tidak dapat itu di zaman Nabi ada yang ngejar gitu.
Allah, Rasulullah dan para sahabat sudah sholat, ada yang ngejar pengen sholat berjamaah, takut tidak kebagian rukuknya imam kan. Nah, begitu imam rukuk, dia masih di dekat pintu sana, rukuk dia rukuk di sana gitu Pak. Allah rukuk di sana. Nah itu yang disuruh ulang sama Nabi. Karena takut nggak kebagian rakaat, dia rukuk di sana, belum dapat kesini gitu Pak. Nah itu disuruh ulang sama Nabi. Gitu. Ini anunya yang kita tahu di dalam hadis Nabi seperti itu. Kita boleh pakai dua ya. Aturan shaf, urutan shaf makmum dalam sholat jamaah adalah yang terdepan laki-laki, kemudian anak-anak, dan di belakang anak-anak kaum wanita. Jika berjamaah hanya 2 orang laki-laki, maka makmum berada di sebelah kanan imam. Jadi yang bagus ya Pak ya, aturannya dalam hadis kalau cuma berdua itu jangan jauh, iya Pak ya, di samping imam, di belakang sedikit. Kalau kita gimana Pak kalau berdua? Begini posisinya sama. Jadi kalau berdua, nah kaki misalnya nih kaki jadi begini saja, atau agak sedikit sini. Kalau kita biasanya kan gitu Pak ya. Kecuali nanti kalau sudah datang lagi yang salah satu lagi, maka mundur atau imam yang ke depan. Ya, misalnya dia nyambung ke sini, imam ke depan. Supaya sempurna lagi kan. Itu aturannya. Biasanya kan kadang berdua di sini sama di sana juga gitu, agak jauh. Jadi aturannya didekatkan saja. Ya. Ada yang sampai rapat ya Pak ya. Kalau mereka dari selain orang NU biasanya dia rapat begini sama pada. Yang penting tidak maju ke depan. Gitu kan? Ada yang menjelaskan seperti itu. Nah, tapi menurut ulama Syafi'i tidak perlu begitu, belakang sedikit. Nanti kalau sudah datang yang lain harus ngerti, yang datang di belakang sini, biar dia mundur. Seperti itu. Nah, kalau misalnya di kesini, imam yang harus ke depan. Kalau imam masih ada ke depan. Kalau posisi di sini kan imam nggak bisa ke depan. Lah iya. Kalau nggak bisa ke depan, ya makmum yang ngerti. Di belakang diatur, ya. Asal bergeraknya diatur, ya. Diatur. Jadi cara bergerak, set dianggap satu, ya. Jadi begini, dianggap satu. Kalau udah begini, 1, 2, 3. Jadi kita bisa kemana-mana kan? Ada bocor. 1. Kena najis ke depan. 1. Tapi jangan beruntun gitu. Diam dulu. Diam, lanjutkan lagi. Diam, lanjutkan lagi. Jadi ada 2 pendapat ya Pak ya. Ada yang mengatakan ini set 2. Kan yang penting tidak 3. Set 2. Set 2. Ada yang mengatakan set 1 baru. Set 1 baru. Ada 2 pendapat ulama. Yang jelas belum 3 kan? Belum 3, enggak masalah. Itu cara berpindah. Ya, cara berpindah. Itu juga kalau garuk-garuk. Jangan begini. Terus-terusan. Set, diam. Kemudian ini digerakkan telunjuk. Gerak telunjuk ini tidak masalah. Yang penting ini Pak ya. Ini dianggap tambahan. Diam lagi. Yang penting jangan begini. Nah, ini gerak nih. Nah, ini gerak semua nih. Ini aja digerakkan. Nah, ini ditahan. Nyamuk gigit. Kalau begitu mengurangi pahala. Maksudnya? Seandainya kita menggaruk-garuk bukan menggaruk. Ya. Mengurangi pahala kita berjamaah kan? Enggak. Yang penting masalah tidak batal dan tidaknya. Batal dan tidaknya. Kalau begini 3 kali batal berturut-turut gitu kan. Bergerak 3 kali berturut-turut batal. Bergerak dengan kasar. Sama seperti kepala ini sebenarnya noleh begini aja nggak masalah Pak. Gitu. Yang nggak boleh noleh ini harus ke kiblat terus. Misalnya nih, di mana motor nih? Ya, belum dikunci lagi. Gitu. Ngelirik kurang puas ya Pak ya. Gitu. Nah gini caranya.
Jangan ini tapi. Ya, Pak, jangan ini. Ini hukumnya seperti ini dia. Kalau kepala. Betul Pak ya. Mengganggu Pak ya. Bawa motor mengganggu. Ya. Makanya saya kemana-mana itu saya kunci biasanya. Maksudnya dikunci itu biar husuk sholatnya gitu. Pernah? Ya saya kan di satu masjid yang benar-benar belum pernah saya datangi gitu. Ya kita kan nggak tahu rawan dan tidaknya kan Pak. Nah, pas waktu itu gembok rusak gitu. Belum beli lagi, pas kena waktu gitu kan. Ada bunyi Pak, krak, langsung loncat. Ya daripada sholat gak khusyuk ya Pak ya. Ya biar berhenti dulu. Jadi biar ini pas dulu sholat lagi. Allah. Belum kuat imannya ya Pak ya. Jadi daripada gak khusyuk ya Pak ya. Jalan kaki. Bukan masalah jalan kaki, gantinya nggak ada. Allah, masih ada Pak ya? Nah ini bisa diteruskan sendiri, dibaca. Nah, jadi saya tekankan di sini sedikit masalah apa tadi? Soft ya Pak ya? Ya masalah soft pelan-pelan jadi biar ada perubahan kita ngaji, gitu kan? Dengan ngaji kita niat mengamalkan, insya Allah pahalanya akan berlipat ganda. Cukup mungkin Pak ya? Demikian jamaah sekalian taklim fikih kita malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita termasuk golongan orang-orang yang cinta kepada ilmu, dikumpulkan dengan ahli ilmu, para nabi, para salihin, para alimin, para ulama nanti di hari akhirat, hari kiamat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin waj'alna min ulama'ikal 'amilin waj'alna min 'ibadikas salihin waftah lana abwaaba fadlik wanshur 'alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu